다 괜찮아질 거야 다 괜찮아질 거야 다 괜찮아질 거야. Hai, halo Armis semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya semuanya. Dan untuk sekte YMM, kuatkan hati kalian ya. Kalian udah lihat kan kabar berita terbaru dari Min Yoongi? Yap, berita Min Yoongi atau Suga BTS alias Agusti yang kini sedang diselidiki atas tuduhan pelanggaran undang-undang lalu lintas jalan atau dia mengemudi dalam keadaan mabuk. Nggak enak banget ya dengarnya Mi. Bagaimanapun hal ini sudah terjadi pada Min Yoongi. Yuk kita simak kronologinya, apa konsekuensinya, permintaan maaf dari Min Yoongi maupun agensi, serta video CCTV yang diduga adalah Min Yoongi. Inilah kronologi insiden kecelakaan yang dialami Min Yoongi. Dilansir dari Yonhap, pada Selasa malam tanggal 6 Agustus 2024, Suga ditemukan terjatuh dari skuter listriknya di kawasan Hannam, distrik Yongsan, Seoul. Di Korea Selatan, skuter listrik yang juga dikenal sebagai electric kickboard hanya dapat disewa dan dioperasikan dengan lisensi yang sah yang mencerminkan peraturan keselamatan yang ketat seperti yang diterapkan pada mobil. Suga ditemukan jatuh di jalan pada malam hari setelah dugaan insiden yang melibatkan pengoperasian skuter listrik pada saat mabuk. Awalnya, seorang petugas polisi yang sedang berpatroli di sekitar lokasi mendekati Suga untuk memberikan bantuan. Tetapi ternyata petugas mencium bau alkohol dan kemudian membawa Suga ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam laporan berita terbaru, polisi menyatakan kepada media bahwa setelah petugas yang dimaksud membantunya berdiri, Suga dibawa ke kantor polisi terdekat dan di sana Suga mengeluh tentang nyeri lutut dan mengaku hanya mengemudi sebentar setelah minum segelas bir. Di kantor polisi, Suga menjalani tes breathalyzer. Breathalyzer adalah sebuah alat yang digunakan untuk memperkirakan kadar alkohol dalam darah dari sampel napas. Meskipun ia mengaku tes breathalyzer-nya menunjukkan hasil 0,08 hingga 0,2% yang menyebabkan polisi bergerak untuk mencabut SIM-nya. Hasil 0,08% pada pria dengan tinggi dan berat badan rata-rata menunjukkan ia telah minum 4 hingga 5 minuman dalam 2 jam terakhir. Sementara hasil 0,2% menunjukkan ia telah minum lebih dari 10 minuman dan mendekati tingkat pingsan. Presentasi angka pastinya tidak diungkapkan oleh polisi. Angka antara 0,08 hingga 0,2% merupakan ambang batas yang cukup untuk mengakibatkan pencabutan izin mengemudi di Korea Selatan. Akibatnya, izin mengemudi Suga dicabut oleh pihak berwenang. Selain itu, Suga juga dikenakan denda atas pelanggarannya. Meskipun tidak ada korban jiwa atau kerusakan properti yang terjadi akibat insiden ini, tindakan Suga tetap dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum lalu lintas di Korea Selatan. Permintaan maaf dari Suga. Setelah kejadian ini pada tanggal 7 Agustus 2024 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat notif Weverse, Suga mengeluarkan pernyataan resmi melalui platform Weverse-nya. Suga mengatakan permintaan maaf kepada publik. Ia menyatakan tidak menyadari bahwa mengendarai skuter listrik dalam keadaan mabuk melanggar hukum, serta dia merasa santai karena jaraknya dekat dan Suga berjanji akan lebih berhati-hati di masa mendatang. Halo, ini Suga. Saya merasa sangat sedih dan menyesal harus menemui Anda semua karena masalah yang mengecewakan ini. Saya mengendarai skuter listrik pulang tadi malam setelah minum-minum saat makan malam. Saya pikir jaraknya dekat, dan saya tidak menyadari bahwa Anda tidak boleh mengendarai skuter listrik setelah minum. Karena itu, saya melanggar peraturan lalu lintas. Saya pikir di depan gerbang utama rumah saya, dan saya terjatuh sendiri saat itu. Ada polisi di dekat situ, dan berdasarkan hasil tes breathalyzer, SIM saya dicabut dan saya membayar denda.
Meskipun tidak ada yang terluka, tidak ada harta benda yang rusak dalam masalah ini karena ini adalah suatu yang tidak dapat dimaafkan, yang harus saya pertanggungjawabkan. Saya menundukkan kepala untuk meminta maaf kepada semua orang. Saya meminta maaf kepada mereka yang terluka oleh tindakan saya yang tidak bertanggung jawab dan salah, dan saya akan lebih berhati-hati dengan tindakan saya untuk mencegah masalah seperti itu terjadi di masa mendatang. Begitulah permintaan maaf Suga yang ia sampaikan. Respon dari Big Hit Music. Selain Suga, Big Hit Music selaku agensi yang menaungi BTS juga merilis pernyataan resmi terkait insiden ini. Mereka meminta maaf kepada publik atas tindakan Suga yang dinilai tidak pantas, terutama mengingat statusnya sebagai petugas layanan sosial yang sedang menjalani kewajiban militer alternatif. Big Hit Music menegaskan bahwa Suga akan menerima hukuman yang sesuai dari tempat kerjanya dan berkomitmen untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. Pernyataan Big Hit menuliskan permintaan maaf kepada publik atas tindakan artisnya karena tindakannya menimbulkan kontroversi di masyarakat. Halo, ini Big Hit Music. Kami mohon maaf atas kejadian Suga BTS menyetir pulang dengan skuter listrik dalam keadaan mabuk. Pada malam tanggal 6 Agustus, Suga mengenakan helm saat menyetir pulang dengan skuter listrik setelah minum. Dia telah berkendara sekitar 500 meter sebelum ia parkir dan jatuh. Melalui seorang petugas polisi yang berada di dekatnya, tes breathalyzer dilakukan dan sesuai dengan hasilnya, SIM Suga dicabut dan dia didenda. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, tidak ada juga kerusakan properti. Dia dikawal pulang oleh polisi. Kami mohon maaf karena telah mengecewakan banyak orang melalui tindakan artis kami yang tidak menyenangkan. Sebagai seorang public figure, ia berperilaku dengan cara yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dan karenanya, ia berencana untuk menerima hukuman yang pantas dari tempat kerjanya. Kami akan lebih berhati-hati untuk mencegah hal serupa terjadi di masa mendatang. Itulah pernyataan yang disampaikan dari agensi Big Hit Music. Sanksi dari kantor tempat wajib militer Suga. Banyak klaim dan isu yang berkembang di media sosial bahwa Suga akan menerima sanksi atau hukuman di kantor tempat ia menjalankan wajib militernya, yang mengatakan bahwa Suga akan menjalani perpanjangan layanan sosialnya atau wajib militernya Suga akan diperpanjang. Tetapi pihak militer mengeluarkan pernyataan mengenai insiden yang menimpa Suga dengan mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi tambahan terkait bakti sosialnya karena saat itu Min Yoongi sedang libur. Dia adalah warga biasa pada saat itu. Seorang pejabat dari administrasi tenaga kerja militer mengatakan kepada Export News pada tanggal 7 Agustus, tidak akan ada hukuman seperti perpanjangan masa pelayanan sosial Min Yoongi. Pejabat tersebut melanjutkan, agen layanan sosial hanya dikenakan hukuman atas hal-hal yang terjadi selama jam kerja. Karena diterapkan dengan cara yang sama seperti orang biasa di luar jam kerja, tidak ada hukuman khusus yang akan diberikan kepada Min Yoongi. Jadi jelas ya. Misinformasi Big Hit. Pada tanggal 7 Agustus 2024, kantor polisi Seoul Yongsan mengungkapkan bahwa mereka telah mendakwa Suga karena mengendarai skuter listrik pada saat di bawah pengaruh alkohol. Kemudian pada hari itu, Big Hit Music dan Suga merilis permintaan maaf terpisah mengenai insiden di mana mereka menyebut kendaraan yang digunakan Suga sebagai electric kickboard. Namun tak lama kemudian, polisi resmi mengklarifikasi bahwa kendaraan yang dimaksud bukanlah sebuah kickboard melainkan skuter dengan tempat duduk, dengan menyatakan kendaraan yang dikendarai Suga saat mabuk telah diklasifikasikan sebagai skuter listrik dengan tempat duduk. Meskipun Suga dan Big Hit Music telah meminta maaf atas kasus tersebut dan telah diakhiri dengan pengenaan denda dan pencabutan SIM Min Yoongi, tetapi polisi mengklarifikasi bahwa penyelidikan mereka masih berlangsung. Pada pernyataan kedua, Big Hit Music menanggapi dengan merilis pernyataan tambahan yang meminta maaf karena telah menyampaikan informasi yang salah karena kesalahan komunikasi internal.
Agensi tersebut menekankan bahwa mereka tidak bermaksud meremehkan insiden tersebut, menjelaskan bahwa mereka secara keliru percaya bahwa polisi telah menyelesaikan penyelidikan mereka dan menutup kasus tersebut. Halo, ini Big Hit Music. Kami ingin membuat pernyataan tambahan mengenai anggota Suga BTS. Pertama, kami meminta maaf sebesar-besarnya sekali lagi karena telah mengecewakan banyak orang akibat kejadian yang tidak menyenangkan ini. Kami juga ingin meminta maaf karena telah menimbulkan kebingungan karena terburu-buru mengeluarkan pernyataan tanpa mengkaji berbagai keadaan dengan cermat. Poin 1 mengenai penggunaan terminologi kickboard elektrik. Perusahaan kami menilai produk yang digunakan oleh artis tersebut adalah papan tendangan dengan pelana dan menjelaskannya sebagai kickboard. Selama verifikasi lebih lanjut, kami menyadari bahwa klasifikasi dapat bervariasi tergantung pada kinerja dan spesifikasi produk, dan cakupan tanggung jawab atas kecelakaan juga dapat bervariasi. Seperti yang dikatakan beberapa orang, sama sekali tidak ada niat untuk meminimalkan masalah ini. Sekali lagi kami meminta maaf karena tidak menyelidikinya lebih dekat dan akibatnya berbicara dengan tergesa-gesa. Di masa depan, setelah klasifikasi produk oleh lembaga investigasi diputuskan, kami akan setia dan memenuhi tanggung jawab kami. Poin kedua tentang pengenaan denda dan pencabutan izin. Pada tanggal 6 Agustus, artis tersebut dipulangkan segera setelah menanggapi tes kesadaran polisi di tempat kejadian. Baik agensi maupun artis tidak menyadari bahwa masih ada prosedur lebih lanjut yang harus diikuti dan secara keliru percaya bahwa masalah tersebut telah selesai. Mengingat seriusnya masalah ini, kami mohon maaf karena memberikan informasi yang salah karena kesalahan komunikasi internal. Yang terpenting, baik artis maupun agensinya menundukkan kepala untuk meminta maaf karena tidak menjadi teladan dan menyebabkan insiden yang tidak menyenangkan saat menjalankan wajib militer. Kami juga dengan tulus meminta maaf kepada para penggemar yang kecewa. Kami dengan tulus akan bekerja sama dengan penyelidikan polisi lebih lanjut di masa depan dan dengan rendah hati menerima hasil penyelidikan. Begitulah pernyataan kali kedua dari Big Hit Music. Jadi, proses penyelidikan ini masih berlangsung ya ARMY. Kita pantau jalannya dan prosesnya. Kontroversi dan CCTV dari JTBC. Pada tanggal 7 Agustus 2024 siang, Suga merilis surat permintaan maaf kepada penggemar di Weverse. Dalam permintaan maafnya, ia menekankan bahwa ia mengendarai electric kickboard dan jatuh di depan rumahnya sebelum polisi menemukannya. Namun, polisi mengklarifikasi bahwa ia mengoperasikan skuter listrik dengan jok dan bukan electric kickboard. Di Korea, skuter listrik mematuhi peraturan yang sama seperti mobil dan hanya dapat disewa dengan lisensi yang sah karena masalah keselamatan. Selain itu, berita JTBC merilis rekaman video CCTV yang diduga Suga yang sedang mengendarai skuter listrik. Dalam video rekaman berita tersebut diberi judul Suga mengendarai skuter listrik yang dapat dilipat. Sementara itu, ia juga diduga berbohong tentang lokasi insiden mengemudi dalam keadaan mabuk dalam surat permintaan maafnya. What? Apakah video yang JTBC tampilkan benar-benar Suga? Ini gambarnya terlalu jauh dan kurang jelas loh. Seperti apapun konsekuensinya, kita serahkan semua pada hukum dan undang-undang lalu lintas Korea Selatan. Kita pantau saja penyelidikannya. Dan tindakan mengemudi kendaraan di saat mabuk itu sangat berbahaya. Bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi, jangan ditiru ya dek ya. Mas Agus, jangan diulangi lagi ya mas ya. Oke, sekian ARMY. Semoga semuanya cepat selesai dan clear. Kalau ada info terbaru, kita update bersama ya. Sekian ARMY, terima kasih. See you.